Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang suami saya. Beliau bernama Ahmad Ernaka Heri Putra Suharyanto bin Haji Abdurrahman. Lahir pada tanggal 10 Juni 1987. Beliau adalah sosok yang dermawan kepada duafa. Jadi beliau ini ketika bertemu dengan kakek-kakek, nenek-nenek, pedagang kecil, pemulung, dan siapapun yang tidak dikenal, beliau suka bersedekah kepada mereka. Beliau juga sosok yang kuat pendirian, sosok yang tegas, namun tetap ramah dan santun dalam bertutur kata. Beliau suka berpenampilan sederhana, alias enggak neko-neko atau apa adanya. Beliau juga sosok yang gemar menebar salam ketika bertemu dengan seseorang yang dikenal ataupun yang gak dikenal, baik tua, muda, atau anak-anak. Beliau suka mengucapkan salam kepada mereka. Tepat pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, beliau sedang dirawat di RSUD Bangil. Malam itu beliau gak bisa tidur sama sekali karena sesak nafasnya kambuh. Nah, dengan bantuan alat oksigen nafasnya yang agak tersengal, beliau nggak mau jauh dari saya. Kata beliau, "Dek, tarik kemauan dek, genggam tangan kulo dek." Sampai sekitar pukul 12-an malam, sesaknya ini semakin menjadi. Saya genggam tangannya dengan kuat karena beliau tidak kuat nahan sesak nafasnya tadi. Beliau bilang, "Dek, panggilkan perawat dek, panggilkan perawat, oksigen dek, oksigen," kata beliau. Kemudian saya panggilkan perawat dan perawat datang memberikan bantuannya. Saya dampingi beliau duduk bersanding di ranjang pasien. Saya usap dadanya, saya bacakan surat Al-Fatihah, zikir dan doa-doa yang saya hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
innahu kana tawwaba. Jadi malam itu terus saya baca surat pendek, zikir-zikir dan doa-doa yang saya hafal. Jadi mulai jam 12 malam sampai menjelang subuh itu saya baca terus surat-surat pendek, zikir-zikir. Itu saya baca. Wajar kan ya kan di tengah baca ngantuk, karena memang kemarin-kemarin juga susah mau tidur. Itu saya ngantuk. Terus sama beliau tuh tabok-tabok, "Dek, ayo baca lagi Dek, baca," gitu. Jadi malam itu benar-benar nggak tidur sama sekali. Kata beliau, "Terus baca Fatihah Dek, baca Fatihah. Kalau merasa tenang ketika jenengan baca Al-Fatihah," gitu kata beliau. Selasa pagi sekitar pukul 6, kondisi beliau semakin menurun. Sesaknya itu semakin menjadi. Jadi mau tidak mau sama perawat beliau dipindah ke ruangan HCU, karena kalau di sana itu alatnya lengkap sesuai yang dibutuhkan pasien. Beliau dipindah ke ruangan HCU didampingi oleh Mas Rifki, salah satu santri Dalwa bagian Kismusiha. Sedangkan saya bersama Sofia ini beres-beres. Kan sebelumnya beliau dirawat di kamar Dahlia 9. Nah, berbarengan dengan beliau pindah ke ruangan HCU, jadi kami juga harus pindah juga ke ruang tunggu HCU. Kami siap-siap, barang-barang kami rapikan untuk dibawa ke ruang tunggu HCU. Siang harinya sekitar pukul 1 itu saya mengabarkan kepada para habaib, para asatid yang ada di kontak di HP suami saya ini. Saya beri kabar tentang kondisi suami saya yang semakin menurun, nafasnya semakin tersengal. Itu saya kabarkan kepada beliau semua, dan alhamdulillah beliau semua merespon, mendoakan kesembuhan, minta maaf belum bisa menjenguk. Khususnya Habib Segaf Baharun juga beliau menyampaikan kepada saya lewat WA, sampaikan salam buat Aki Ernaka, semoga lekas sembuh ya. Maafkan Ustadz belum bisa jenguk karena dalam waktu ini Ustadz masih harus berdakwah. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah para habaib dan para asatid merespon WA saya, khususnya Habib Segaf Baharun, beliau mengirim doa panjang. Subhanallah, jarak mungkin 5 menitan itu tiba-tiba ada hujan deras, sangat deras seperti hujan lewat. Dan beriringan dengan hujan deras ini, Mas Rifki yang waktu itu mendampingi suami saya di ruangan HCU tiba-tiba ngasih kabar ke saya, ngirim foto. Katanya, "Mas Rifki, Masya Allah Mbak, alhamdulillah suami jenengan membaik. Tiba-tiba ini nafasnya semakin membaik, yang tadinya tersengal-sengal sekarang semakin tenang. Masya Allah." Saya pun agak merinding ya dengar kabar ini, karena sangat tiba-tiba gitu loh. Sebelumnya suami saya nafasnya tersengal-sengal, setelah mendapatkan doa dari para habaib, para asatid, langsung membaik hanya dalam hitungan menit tanpa menunggu berjam-jam. Masya Allah. Sore hari sekitar maghrib, perawat mengabarkan lagi bahwa kondisi pasien ini kritis secara hitungan alat rumah sakit. Itu kondisinya menurun, sedangkan beliau butuh penanganan cepat, harus segera cuci darah. Nah, pada saat itu juga di RSUD Bangil slot untuk pasien cuci darah udah full. Perawat menyampaikan, "Jadi mohon maaf ya Bu, bukannya kami tidak mau menerima Bapak untuk cuci darah di sini, tapi memang mohon maaf sekali lagi
untuk pasien yang cuci darah di sini sudah full, sehingga terpaksa mau nggak mau kami harus merujuk bapak ini ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Bagaimana Ibu? Apakah jenengan setuju? Nah, tanpa pikir panjang saya pun mengiyakan, karena kan kasihan kalau dibawa pulang juga belum siap. Sedangkan kalau di situ di RSUD Bangil juga slot cuci darah sudah full, jadi memang terpaksa harus dirujuk ke Saiful Anwar. Hari Selasa mendekati jam 12 malam ini, saya sudah berbaring menemani si bungsu Sofia yang masih berusia 22 bulan. Dia sudah nyenyak tidur di ruangan penunggu HCU. Terpaksa saya ajak si kecil ini ke rumah sakit karena dia belum siap disapih, dan di rumah tidak ada orang yang bisa saya titipin karena posisi saya masih ngontrak dan jauh dari keluarga. Nah, pas mendekati jam 12 malam itu HP saya berbunyi, nggak ada nomornya itu. Saya angkat. Assalamualaikum, mohon maaf, apa benar ini dengan keluarga pasien Tuan Ernaka dari RSUD Bangil? Oh iya dokter, benar. Saya ini dokter paru-paru dari RSSA Malang. Jadi benar ya Bu bahwa Tuan Ernaka ini akan dirujuk ke Saiful Anwar Malang? Iya dokter, benar. Jadi gini Bu, prosedur kami begini, karena pasien ini kondisinya sudah kritis, kami beritahukan ya Bu bahwa setelah pasien dirujuk nanti akan kami rawat di ruangan isolasi dan tidak boleh dijenguk siapapun selama 2 hari. Suatu saat pasien bisa mengalami perburukan. Nah, di ruangan ini pasien akan dites swab PCR sebanyak 2 kali. Jika hasil pertama negatif, akan kami ulangi. Jika hasil kedua positif, akan kami rawat di ruangan isolasi sampai hasil negatif. Jika hasil tes kedua belum keluar dan pasien meninggal, maka pasien dianggap terpapar COVID dan pemulasaran jenazah nanti sesuai dengan protokol kesehatan. Jenazah tetap dibawa pulang, tapi harus dengan pengawasan petugas yang ada di sekitar. Baik ya Ibu, sudah kami jelaskan. Mungkin ada yang ditanyakan? Oh iya dokter, sudah. Baik Bu, selamat malam. Dokter pun menutup teleponnya. Jadi malam itu saya benar-benar bingung, sangat bingung. Dalam hati saya, ya Rob, mau diapakan lagi suami saya? Karena yang membuat saya bimbang ini bukan masalah dirujuknya, masalahnya nanti kalau dibawa ke Malang selama 2 hari di sana sama sekali tidak boleh dijenguk. Meskipun itu istrinya, tidak boleh masuk ke ruangan. Itu yang membuat saya bimbang. Akhirnya beberapa menit setelah dokter ini menutup teleponnya, saya bangun dari yang berbaring menemani Sofia tidur. Saya langsung bangun. Saya gendong juga Sofia yang masih nyenyak tidur. Saya gendong Sofia menuju ruang HCU. Saya bertemu dengan perawat, saya konsultasikan mengenai kondisi suami saya. Katanya perawat, iya Bu, memang kondisi Bapak ini sudah kritis, butuh penanganan segera. Kalau Ibu mau bawa pulang Bapak, kasihan Bu, resikonya besar. Ibu harus menyediakan 4 tabung oksigen dalam sehari. Jadi Ibu pikirlah benar-benar gitu. Jadi gimana Bu, Bapak ini apa dirujuk malam ini juga atau gimana? Kalau iya, ambulannya akan kami panggilkan dan akan segera datang. Saya pun diam beberapa saat. Saya mencoba menenangkan diri dan saya pikir terus. Akhirnya saya memang belum bisa menjawab dan saya sampaikan kepada perawat, mohon maaf Bu, saya belum bisa kasih jawaban sekarang.
Insya Allah besok aja ya Bu saya kasih jawaban, karena malam ini saya benar-benar bimbang. Saya sudah menghubungi keluarga, menghubungi Ustadz Safarwadi, yang mana beliau sudah sangat banyak membantu, tapi memang belum ada respon karena waktu itu sudah jam 1 malam. Jadi saya bilang kepada perawat, jawabannya besok aja ya gitu. Kemudian saya kembali ke ruang tunggu HCU sambil menggendong Sofia. Nah, Sofia yang masih tenang dalam gendongan saya ini saya baringkan lagi di karpet. Kemudian saya ambil wudhu, lanjut sholat istikharah, sholat hajat, dan sholat witir. Saya benar-benar meminta kepada Allah agar Allah berikan jalan yang terbaik. Sampai pukul 4 saya belum tidur. Akhirnya mau tidak mau saya harus membaringkan badan saya. Saya tidak boleh memaksakan diri saya, karena kalau saya sakit nanti mudaratnya lebih besar. Mendekati subuh saya pun berbaring sebentar. Setengah jam kemudian saya terbangun. Dan ketika saya bangun ini, dalam perasaan saya seperti ada yang membisikkan, seolah-olah ini membisikkan, insya Allah yang terbaik adalah pasien dirujuk ke RSSA Malang dengan segala risiko. Itu jawaban yang saya dapatkan setelah saya bangun dari tertidur sekitar pukul 7 pagi. Itu kan jadwalnya pasien dikunjungi di ruangan HCU. Saya temui perawat dan saya iakan agar pasien segera dibawa ambulan. Tapi sebelumnya saya minta izin dulu agar diperbolehkan bertemu dengan pasien sebelum dibawa ambulan. Saya pun masuk ke ruangan HCU. Saya lihat suami saya yang bersandar di ranjang pasien, bersandar setengah duduk sambil memejamkan mata dengan bantuan alat oksigen. Saya genggam tangannya perlahan. Di hadapan suami saya ini hati saya menangis, tapi saya nggak berani memperlihatkan kesedihan saya ini. Saya nggak berani. Saya pegang tangannya perlahan. Saya ucapkan, "Assalamualaikum Abi." Sapaku dengan lembut. Saya menyapa beliau dengan lembut. "Assalamualaikum Abi, gimana kabarnya?" Masya Allah, nafas beliau tersengal-sengal. Beliau jawab salam saya. Masya Allah, Waalaikumsalam Dek. Beliau menjawab ini dengan senyuman yang sangat manis dan suara yang sangat tenang. Bahkan sebelum ini, selama saya bersama beliau, belum pernah saya melihat beliau senyum semanis ini dan berkata setenang ini, belum pernah. Kemudian saya mengatakan, Abi dapat salam dari Habib Sekaf Baharun. Beliau menyampaikan maaf belum bisa jenguk Abi karena beliau masih sibuk berdakwah. Beliau berdoa panjang untuk kesembuhan Abi. Masya Allah Dek, Masya Allah, jawabnya beliau dengan nafas tersengal-sengal. Tapi mendengar kabar ini, wajah beliau semakin nampak berseri-seri. Nah, di sela-sela nafasnya yang tersengal ini, beliau melantunkan Allah, Allah, Allah. Kata beliau, Dek, kula ngapunten nggih Dek panjenengan. Sampaikan juga maaf kula kepada Pak Ibu Jember, saudara-saudara di Jember, keluarga di Jember, keluarga di Malang, guru, asatid, teman-teman, murid dan siapapun yang berkaitan dengan kulo Dek. Sampaikan maaf kulo ya Dek. Dek, jenengan yang sabar ya, yang kuat. Anak-anak kita masih kecil. Sampaikan juga maaf kepada anak-anak kita, Ahmad, Ja'far, dan Sofia. Adik yang sabar ya membersamai mereka. Dek, Allah, menawi kulo meninggal dunia, kulo ingin nanti dimakamkan di Jember di Pondok Nyalik Tarom. Allah. Tapi Dek,
Sebelumnya, Kulo ingin bahwa jasad Kulo ini diberikan kesempatan untuk disolatkan di Dalwa. Allah, Allah, Allah. Karena di sana banyak ulama, Dek, banyak habaib dan waliullah. Masya Allah, Allah, Allah. Kemudian saya menjawab, iya Bi, begitu juga dengan Uma ya Bi. Mohon maaf jika selama kita bersama ini Uma belum bisa memaksimalkan khidmat kepada Abi. Mungkin Uma sering telat dalam mengambilkan makanan atau yang lainnya, sering mengeluh ketika kecapean atau tidak sabar ketika menghadapi anak-anak yang rewel. Uma minta maaf ya Bi. Beneran Uma minta maaf ya Bi. Jawab suami, Masya Allah Dek, Allah, Allah, sami-sami ya Dek. Mendengar respon beliau begini, dada saya terasa sesak sekali menahan tangis. Akhirnya saya peluk beliau yang sudah lemah. Saya peluk dengan perlahan. Saya ciumi seluruh anggota badan yang bisa saya raih. Saya ciumi wajahnya dan kepalanya. Saya peluk perlahan dengan perasaan sedih dan bahagia yang bercampur jadi satu. Kemudian kata beliau, Dek, bacakan Fatihah Dek, bacakan Fatihah. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah, ishfa' lana ya Habiballah, ya Rasulullah, ishfa' lana ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Sementara itu suami saya dibawa ambulan dengan ditemani 2 orang santri dari Dalwa bagian kesehatan, yakni Mas Rifki dari Banyuwangi dan Mas Khalid dari Jakarta. Mobil yang jemput saya datang dan saya pun beranjak membawa barang banyak dibantu sopirnya Mas Hadi. Saya diantar pulang, napas sampai di depan rumah. Mobilnya sampai di depan rumah, saya buka pintu mobil. 2 anak saya, Ahmad dan Ja'far, yang saya tinggal di rumah, yang mana ditemani abang saya, itu sudah menunggu saya di depan rumah menyambut kedatangan saya. Kata mereka, Uma sudah datang, kata mereka. Saya turun dari mobil, saya peluk, saya ciumi mereka,
Saya bilang, terima kasih ya nak, sudah sabar ditinggal sama Uma. Kalian memang hebat ya, kalian anak yang hebat, nggak rewel ketika ditinggal Uma nemenin Abi di rumah sakit. Hari Kamis sekitar pukul 10 pagi, pihak rumah sakit mengabarkan via WA kepada saya bahwa kondisi pasien semakin membaik, hasil tes swab PCR negatif. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendengar kabar ini. Dan hari Jumat pagi, saya bersama abang berangkat ke rumah sakit Saiful Anwar. Nah, 3 anak saya tinggal di rumahnya Mbak di Petung Sewu. Dari jam 10 pagi sampai hampir maghrib, saya menunggu di sekitar rumah sakit ini, tidak ada kabar dari rumah sakit meskipun via WA. Akhirnya saya permisi masuk ke ruang IGD darurat menanyakan kondisi suami saya. Pihak rumah sakit menyarankan kami untuk pulang, tidak apa-apa pulang sementara karena memang pasien belum bisa dijenguk dan sedang dirawat di lantai 4. Nah, pada sholat maghrib, saya bersama abang pulang. Kami mengendarai motor. Nah, dalam perjalanan ini kan kami melewati gedung IGD tempat suami saya dirawat. Nah, di saat melewati gedung ini, itu dalam hati saya seperti ada yang memanggil. Saya lihat ke atas langit, saya lihat ke arah langit, itu seperti ada yang melambai-lambaikan tangan di sana, memanggil dalam hati saya. Itu seperti sosok suami saya sedang mengabarkan bahwa dirinya semakin membaik dan insya Allah besok sudah bisa bertemu. Akhirnya hati saya merasa tenang. Setelah demikian, motor pun dikendarai dengan santai. Nyampe rumah itu kurang lebih pukul 8:30 malam. Nyampe rumah, anak-anak pada merengek menangis melihat saya datang. Maaf ya nak, Uma tadi dari rumah sakit mau jenguk Abi. Maaf ya nak, mau pulangnya malam. Kurang lebih setengah jaman saya menemani anak-anak bercanda, bermain. Setelah itu saya lanjut makan malam. Alhamdulillah, makan malam kali ini saya rasakan nikmat sekali daripada beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya itu saya sangat susah mau makan. Gak tahu kenapa nasi yang lembut pun itu rasanya susah untuk ditelan. Nah, setelah saya selesai makan malam ini, saya nyapu ruang tamu sekitar pukul 9:30 lah. Itu saya menyapu dengan santai. Nah, sekitar pukul 9:46 tiba-tiba HP saya berdering, tidak ada nama kontaknya. Saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa benar ini dengan keluarga pasien Bapak Ernaka? Iya Bu, betul Bu. Iya, jadi gini Bu, tadi pasien sudah tes swab PCR, hasilnya belum keluar. Dan perkembangan pasien sekarang ini, nadinya sudah tidak berdenyut, jantungnya sudah tidak berdetak, sehingga pasien dinyatakan meninggal dunia. Untuk sekarang ini, apa ada keluarga ya Bu yang menunggu di sekitar rumah sakit? Oh, tidak ada Bu, saya baru saja pulang dan baru 1 jaman nyampe rumah ini. Oh iya Bu, dimohon keluarga agar segera datang ke rumah sakit ya Bu untuk menjemput jenazah. Baik Bu, Assalamualaikum, kata pihak rumah sakit menutup teleponnya. Saya pun mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata ma'wahu bisirril Fatihah. Di waktu itu langsung saya kabari pihak keluarga Jember, Ustadz Safarwadi Pontianak, yang mana beliau Ustadz Dalwa yang sangat banyak membantu kami. Pukul 2 dini hari, saya bersama keluarga dari Jember serta Mas Khalid dan Mas Rifki yang juga sudah pulang tadi sebelumnya, itu kembali lagi, kita bertemu lagi di rumah sakit, bertemu
jenazah. Pukul 3 dini hari, jenazah diturunkan dari mobil ambulan untuk dimandikan bersama perawat. Saya pun nggak mau ketinggalan, karena saya pikir ini adalah terakhir kali saya bisa bertemu dengan suami saya di dunia ini. Saya usap wajahnya, rambutnya dengan lembut. Saya lihat tampak senyum di wajahnya. Saya pegang tangannya. Saya ikut memandikan untuk terakhir kalinya. Saya gosok, saya usap dengan sampo, dengan perlahan, dengan lembut. Saya bilang, saya bersihkan bekas sabun tadi dengan perlahan. Selesai dimandikan dalam keadaan badan suami saya ini sudah terkujur. Saya bisikkan di telinga beliau, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Jadi selamat jalan saya, semoga suatu saat Allah mempertemukan kita kembali. Inilah cerita perjalanan suami saya di akhir hayatnya. Semoga Allah berikan kepada beliau husnul khotimah. Allah ampuni dosa-dosa beliau. Allah terima semua amal baik beliau, sehingga beliau bisa tenang di alam barzah. Amin amin ya Allah. Dari cerita ini saya mendapat pelajaran yang sangat berharga, bahwa hidup ini benar-benar sementara. Dunia ini adalah tempat beramal soleh, seperti firman-Nya Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan kita semua adalah milik Allah, dan hanya kepada Allah akan kembali. Kematian itu nyata secara tiba-tiba, tak pandang rupa ataupun usia. Kita sebagai hamba hanya menunggu giliran, kita tak tahu esok bagaimana. Sekian cerita dari saya. Saya pribadi sangat berterima kasih kepada Dalwa atas segala bantuannya. Masya Allah, Dalwa sangat luar biasa, sangat membantu kami dalam hal ini. Saya hanya bisa mendoakan jazakumullahu ahsanal jazaa. Semoga Allah berikan yang terbaik buat Dalwa. Sekian, saya mohon maaf apabila banyak salah dari kata atau kalimat yang tidak efektif dan mungkin susah dipahami, karena saya adalah manusia biasa. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Allah berikan kesempatan kita untuk selalu bertaubat, sehingga di akhir hayat kita bisa menggapai husnul khotimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.